Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dengan dosen pengampu Ibu Novi Permata Indah, MSI, akan membahas terkait mengenai cara menentukan titik keseimbangan pasar dan titik pulang pokok dari fungsi kuadratik. Sebelumnya, itu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Anissa Dwi Oktaviani. Yang kedua, Khairul Nisa. Yang ketiga, Jelita Dinere Butar-Butar. Dan yang keempat, Muhammad Fauji. Fungsi kuadratik dan titik pulang pokok. Yang pertama, fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik atau fungsi kuadrat merupakan fungsi polinom berderajat 2. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah C kuadrat atau CX kuadrat ditambah BX ditambah A, di mana C tidak sama dengan 0. Kedua, titik pulang pokok atau break-even point. Analisis pulang pokok break-even yaitu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Misalkan diketahui fungsi penerimaan total R adalah R sama dengan A1 ditambah B1Q dan fungsi biaya total adalah C sama dengan A2 ditambah B2Q. Maka break-even adalah titik potong dari persamaan R dan C. Contoh soal menentukan titik keseimbangan pasar dan titik pulang pokok dari fungsi kuadratik. Contoh soal yang pertama, diketahui P1 1500 dengan QD 120 dan QS 80, Q2 1800 dengan QD 60 dan QS 140. Berdasarkan data di atas, titik keseimbangan sebesar soal nomor 2, tentukan titik keseimbangan pasar dari fungsi permintaan dan penawaran berikut. P sama dengan 400Q akar min 1 dan P sama dengan 60 dikurang 4Q. Soal nomor 3, suatu perusahaan farmasi mengeluarkan biaya tetap sebesar 300.000, biaya variabel per unit sebesar 40, harga jual per unit sebesar 100, kapasitas produksi maksimal 10.000. Hitunglah break-even point. Pembahasan soal yang pertama, diketahui P S1-nya 1500, QD1-nya 120, QS-nya 80, P2-nya 1800, QD2-nya 60, QS2-nya 1040. Berdasarkan data di atas, titik keseimbangannya sebesar, yang pertama, kita mencari QD dulu. Rumusnya P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P dikurang 1500 per 1800 dikurang 1500 sama dengan Q dikurang 120 per 60 kurang 120 sama dengan P dikurang 1500 per 300 sama dengan Q kurang 120 per min 60 dikali ulang jadi 300 dikurang 3.600 sama dengan 60P ditambah 90.000. 300Q sama dengan 60P ditambah 90.000 ditambah 36.000. 300Q sama dengan min 60P ditambah 1.000 ditambah 126.000. Q-nya sama dengan 0,2P ditambah 420. Selanjutnya mencari QS. Rumusnya seperti mencari QD, yaitu P dikurang P1 sama dengan per P2 kurang P1 sama dengan Q1 kurang Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1.
P kurang 1.500 per 1.800 kurang 1.500 sama dengan Q kurang 80 per 140 kurang 80. P dikurang 1.500 per 300 sama dengan Q min Q kurang 80 per 60. 300 Q dikurang 24.000 sama dengan 60 P dikurang 90.000. 300 Q sama dengan 60 P dikurang 90.000 ditambah 24.000. 300 Q sama dengan 60 P dikurang 66.000. Q-nya sama dengan 0,2 dikurang 220. Selanjutnya mencari rumus keseimbangan. QD sama dengan QS. 0,24 ditambah 420 sama dengan 0,2 P dikurang 220. 420 ditambah 220 sama dengan 0,2 P ditambah 0,2 P. 420 ditambah 220 sama dengan 640 sama dengan 0,2 P. 1600 sama dengan P. Selanjutnya mencari salah satu fungsi tadi. Q sama dengan 0,2 ditambah 420 sama dengan min 0,2. P-nya jadi 1600 ditambah 420 sama dengan min 320 ditambah 420 sama dengan 100. Jadi P sama dengan 1600, Q sama dengan 100. Selanjutnya penjelasan soal yang kedua yaitu tentukan titik keseimbangan pasar dari fungsi permintaan dan penawaran berikut. P sama dengan 400 Q pangkat negatif 1 dan P sama dengan 60 dikurangi P 4 Q. Pangkat negatif 1 sama dengan 600 negatif dikurangi 4 Q dibagi Q pangkat negatif 1, hasilnya 400 sama dengan 60 Q dikurangi 4 Q pangkat 2. Kita pindah ruas, 4 Q pangkat 2 ditambah 60 Q dikurangi 400. Hasil dari 4 Q ditambah 60 Q dikurangi 400, kita buat dua persamaan. Yang pertama 2 Q ditambah 40, yang satu lagi 2 Q dikurangi 10, hasilnya 4 Q pangkat 2 ditambah 60 Q dikurangi 400. Jadi Q-nya sama dengan negatif 40 per 2 sama dengan negatif 20, atau Q sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi titik keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran tersebut Q sama dengan negatif 20 atau Q sama dengan 5. Pembahasan soal yang ketiga. Sebuah perusahaan farmasi mengeluarkan biaya tetap sebesar 300.000, biaya variabel per unit sebesar 40, harga jual per unit sebesar 100, kapasitas produk maksimal 10.000. Hitunglah break even point. Jadi diketahui fixed cost sebesar 300, price sebesar 100, dan variable cost sebesar 40. Yang ditanyakan adalah break even point. Rumus break even point sama dengan fixed cost per price dikurang variable cost. Fixed cost sebesar 300.000 per 100 dikurang 40. 300.000 dikurang 60 sama dengan 5.000. Jadi titik pulang pokok atau break even point yaitu 5.000 unit. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.